Halo penonton, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada podcast kali ini, ketemu lagi bersama dengan saya Ika Fitria. Kita akan membahas tentang hybrid workforce management, strategi efektif untuk contact center modern. Tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita, Mas Ardio Firmandoyo. Halo Mas Koko. Halo Mbak Ika. Nah, teman-teman, Mas Koko ini adalah selaku dari MPHRO Solution Sales Group Head dari KPSG. Sebelum kita lanjut, ya, bagi penonton yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu YouTube KPSG Channel dan jangan lupa like and share kepada teman-teman kalian ya. Pastikan nonton sampai akhir. Halo Mas Koko, apa kabarnya nih? Halo Mbak Ika, sehat. Mbak Ika gimana? Sehat? Sehat, Mas Koko. Nah, Mas Koko ini kan memang berkecimpungnya di dunia operational contact center ya? Iya, betul. Boleh diceritain nggak sih background dari Mas Koko ini sendiri? Oke, jadi sebelum di posisi yang terakhir nih, yang di Solution Sales itu sebelumnya memang sebagai, kalau di kami itu namanya BPaaS, Business Process as a Services. Ya mungkin kalau di luaran sana lebih dikenalnya dengan BPO gitu ya. Itu salah satu departemen di perusahaan kami yang mengelola inbound maupun outbound contact center. Jadi memang lebih banyak mengelola operasional dan mengelola orang-orang yang ada di contact centernya KPSG gitu. Oke, berarti mengelola inbound dan outbound contact center. Berarti include mengelola agentnya juga ya? Betul, operasionalnya, agentnya, dan lain sebagainya. Nah, berarti tadi Mas Koko mention ya, di inbound dan outbound contact center kan berarti include mengelola agentnya itu sendiri. Betul. Nah, dan mengelola agent itu juga pasti kan nggak mudah gitu. Nah, sekarang itu aku tuh sering dengar tren sekarang itu lebih mengarah ke workforce management. Sebenarnya workforce management itu apa sih Mas Koko? Jadi workforce management itu adalah kita dalam mengelola contact center itu perlu sebuah tools atau perlu sebuah ilmu sebenarnya. Workforce management itu kan ilmu sebenarnya. Cuma akhirnya di outputnya adalah berupa sistem yang bisa mendukung operasional tersebut gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin secara sederhananya kita bisa bagi menjadi dua. Yang secara jumlah agentnya itu tidak terlalu banyak, atau let's say lah kurang dari 50 atau kurang dari 100 orang agent, itu mungkin masih akan bisa menggunakan sistem manual. Artinya kita hitung sendiri, pakai Excel dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya jumlah agentnya itu sudah lebih dari 100 orang, bahkan di beberapa perbankan di Indonesia jumlah agentnya bisa sampai ribuan gitu ya, itu tidak mungkin kita bisa mengelola atau menjadwalkan orang dengan jumlah sebegitu banyak tanpa adanya tools yang bisa ngebantu kita dalam membuat scheduling agent dan lain sebagainya gitu Mbak Ika. Mas Koko, jadi itu tren apa sih yang ada di workforce management yang sedang Mas Koko biasa jalanin ini? Jadi tren yang sekarang ada itu mungkin bukan dimulai dari sekarang ya, tapi ini dimulainya sudah dari zaman COVID-19, dari 2020 sampai dengan sekarang. Itu trennya salah satunya yang lagi happening adalah dengan hybrid model. Hybrid model artinya ya seperti yang kita tahu gitu ya, bisa bekerja onsite ataupun bisa bekerja secara remote gitu. Oke, nah kenapa sekarang tuh model ini tuh banyak diadopsi gitu Mas Koko? Ya karena memang mungkin diawali dari paksaan kali ya. Pada saat COVID kan memang kita dipaksa gimana caranya supaya tetap bisa bekerja walaupun tidak berada di kantor gitu. Walaupun mungkin pada saat itu tidak semua posisi bisa dilakukan secara remote, secara pekerjaannya gitu ya. Tapi contact center adalah termasuk salah satu departemen ataupun unit bisnis yang secara operasionalnya itu bisa dilakukan secara remote. Dan karena dipaksa pada zaman COVID-19 sampai dengan sekarang, mungkin karena lebih berasa value-nya ada, terus mungkin salah satunya bisa mengurangi cost juga. Itu otomatis akhirnya jadi trennya itu berlangsung sampai dengan sekarang ini gitu. Oke, nah kalau misalkan tadi tentang hybrid ya, dan kita ngomongin tentang agent yang ada yang bekerja di rumah dan juga ada yang bekerja di site gitu ya. Kalau ngebayangin kita pekerja WFH biasa mah mungkin mudah-mudah aja ya. Betul. Nah kalau agent itu kan hektik, kalau misalkan banyak panggilan masuk dan segala macam itu pasti ada agak nggak mudah lah untuk menghandle itu semua. Nah kira-kira tantangannya tuh apa aja sih untuk tadi
ketika ada banyak kehektikan di agent dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin kita bisa bahas ini dari dua sisi kali ya. Yang pertama adalah dari sisi agentnya, dan yang nanti kedua adalah dari sisi perusahaannya. Dari sisi si agent, secara tantangannya tentunya dia harus secara kesiapan mentalnya harus siap. Terus yang kedua itu dia memang harus menyediakan satu tempat yang secara ekosistem itu mendukung pekerjaannya. Yang saya maksud itu misal contoh, yang pertama tentunya nyari tempat yang nyaman untuk bekerja. Apalagi apabila si agent tersebut menangani interaksi voice. Otomatis di lingkungan kerjanya dia tidak boleh noise tuh, tidak boleh terlalu bising lah gitu. Terus yang kedua secara jaringan. Si agent juga memang harus memastikan selain tadi tempatnya nyaman, mendukung gitu ya. Yang kedua secara jaringan itu juga harus mendukung, karena kalaupun dia bisa bekerja dari mana saja, tapi kan dia juga harus make sure bahwasannya jaringan internetnya itu bisa mengakomodasi kebutuhan sistem kontak center yang nantinya digunakan. Nah itu dari sisi si agent tuh, jadi dia harus secara mentality-nya harus oke, terus secara mungkin surrounding ekosistemnya juga harus baik gitu ya. Lalu dari sisi perusahaan tentunya yang pertama dia harus mempunyai sistem yang bisa mendukung kebutuhan dia tersebut. Artinya sistem kontak center yang dia gunakan juga harus menunjang kebutuhan hybrid model ini. Jadi tidak hanya bisa diakses hanya dari kantor saja, tapi memang harus bisa diakses dari manapun gitu. Tapi tetap memang harus menjaga dalam tanda kutip keamanannya, security-nya, data security-nya memang harus tetap dijaga. Karena apa? Karena agent contact center atau operasional contact center itu erat banget kaitannya dengan data customer, data nasabah, which is itu memang ada data-data security, data-data pribadi yang memang harus kita jaga security-nya. Jadi secara sistem walaupun bisa diakses dari mana saja, tetap memang harus memperhatikan secara security-nya tetap harus bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu. Nah itu kalau dari sisi sistem. Yang kedua adalah kalau dari perusahaan itu ada dari sisi operasional. Jadi si perusahaan memang harus punya knowledge yang cukup, punya mungkin workflow yang baik gitu ya, supaya apa? Supaya dia bisa mengelola orang yang bukan hanya bekerja di kantor saja, tapi juga bisa bekerja dari mana saja. Misal contohnya Mbak Ika nih, Mbak Ika punya tim let's say 5 orang gitu ya. 5 orang pasti akan beda ketika Mbak Ika mengelola 5 orang itu ada di satu lokasi nih, di kantor. Kelihatan tuh 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, beda halnya dengan ketika 3 timnya Mbak Ika ada di kantor dan 2 tim yang lain ada di luar kantor. Dengan konteksnya mereka sama-sama tetap bekerja. Otomatis secara SOP, secara cara kerja, budaya kerja dan lain sebagainya memang perusahaan yang memang sudah mempunyai itu gitu. Jadi mungkin itu kali ya tantangannya dari sisi agent dan dari sisi perusahaan tadi itu. Oke, agent, sistem, dan perusahaan tadi ya yang telah di-mention. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngebayangin tadi mungkin dari sisi agent juga masalah yang mereka kan ada yang di rumah dan ada yang di site, itu kan beda ekosistemnya juga kan. Nah, itu ada nggak sih metrik yang bisa mengukur performance-nya? Karena kan satunya di rumah, terus satunya di site gitu misalnya. Ada nggak sih yang bisa ngukur secara real time juga, tapi secara adil juga lah gitu. Oke. Jadi mungkin kalau secara metrik pengukurannya itu seharusnya sama baik yang mereka yang bekerja di kantor maupun yang bekerja di rumah. That's why si sistemnya itu memang harus bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Misal contoh, kalau kita ngomongin inbound contact center, metrik atau pengukuran apa saja sih yang biasa digunakan? Yang pertama tentunya adalah kehadiran tuh. Atau mungkin lebih up levelnya lagi adalah adherence-nya harus bisa diukur. Yang kedua, respon time-nya berapa lama. Terus yang ketiga, handling time-nya dia berapa lama dan lain sebagainya. Jadi baik agent tersebut bekerja di kantor maupun di luar kantor, ke semua parameter tersebut memang harus bisa diukur secara real time. That's why sangat penting memilih sistem contact center yang bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Nah, biasanya di dalam operasional contact center itu kita punya yang namanya ada satu itu dashboard, yang kedua itu wallboard. Nah, mungkin bedanya adalah dashboard itu lebih ke pengaturan operasional tuh. Biasanya digunakan oleh si team leader, si workforce management, atau si desk control, dan ataupun bahkan sampai dengan ke manajer contact center. Atau
ada juga yang namanya wallboard. Mungkin kalau Mbak Ika pernah main ke floor contact center, ada tuh biasanya ada satu TV besar, isinya semua informasi yang ada di floor tuh, jumlah agentnya berapa, jumlah interaksinya berapa, terus yang queuing itu berapa, yang sedang tertangani berapa, dan biasanya sampai dengan ke tiket-tiket yang muncul atas interaksi tersebut, mappingnya seperti apa secara umum. Nah, itu sebenarnya adalah pengukuran-pengukuran real time yang bisa kita lakukan ke semua agentnya kita, even itu yang di kantor ataupun yang secara remote bekerja di luar kantor gitu. Oke, berarti mungkin yang di rumah juga bisa mengakses, tapi kalau yang di SAT itu bisa yang TV besar tadi ya, yang wallboard itu juga bisa kelihatan ya untuk performance di agentnya itu sendiri. Ya, betul. Jadi memang harus bisa memonitor karena kan satu ya tantangannya, salah satunya karena memang secara agent itu lokasinya bukan hanya di satu lokasi, jadi memang kita harus bisa memonitor dia itu sedang bekerja atau tidak, pekerjaannya optimal atau tidak, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sempat di-mention di awal ya, selain cost operasional, terus ada fleksibel juga untuk sistem hybrid workforce management ini gitu ya. Apalagi sih Mas Koko benefitnya untuk perusahaan kah dan untuk yang lain-lainnya kah? Mungkin sama kayak tantangan kali ya, kayak tantangan tadi kan ada dari sisi agent dan dari sisi perusahaan. Mungkin kalau dari sisi benefit sendiri, yang pertama kalau dari sisi agent, mungkin Mbak Ika sekarang juga sering lihat di portal-portal atau job portal yang sekarang ada gitu ya, itu bahkan si job seeker yang ada di luaran sana, itu bahkan mereka sudah sekarang nyari spesifik pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote atau secara hybrid kadang-kadang. Ya, jadi memang ketersediaan atau opportunity untuk ke arah situ jadi lebih terbuka juga gitu. Bukan hanya yang secara pekerjaan memang dilakukan hanya dalam tanda kutip hanya boleh di kantor gitu. Jadi memang pilihan-pilihannya untuk si agent akan jadi lebih banyak. Terus yang kedua kalau dari sisi perusahaan betul banget. Yang pertama tentunya adalah cost. Karena Mbak Ika, misal contoh ya, kita punya 200 orang agent. Mungkin kalau zaman dulu kita harus menyediakan let's say 150 workstation gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya kita menggunakan hybrid model, itu katakanlah bisa berkurang separuh. Kita hanya harus menyediakan sekitar 70 sampai dengan 80 workstation dan sisanya itu bisa dilakukan remote tuh, bisa dari luar dan lain sebagainya. Tentunya secara cost juga akan impact dari situ tuh, yang tadinya kita harus menyediakan 150 meja dan perangkat dan segala rupanya gitu ya. Sekarang hanya butuh menyediakan hanya let's say 70 sampai dengan 80 workstation. Itu kalau dari sisi cost-nya. Lalu dari sisi operasionalnya juga sama tuh. Jadi salah satu benefitnya adalah mungkin yang secara tidak langsung dirasakan bagi operasional contact center, itu kita apabila ada interaksi spike, itu ternyata jauh lebih gampang penanganannya untuk hybrid model daripada misalnya 100% di kantor. Kenapa seperti itu? Karena gini, mungkin kalau misalnya kita punya dalam satu hari atau di dalam satu shift yang sama, kita lagi punya 15 orang agent yang duty gitu ya. Tiba-tiba ada spike interaction tuh karena apapun deh, biasanya kan memang unik ya. Nah, kalau zaman dulu, kalau misalnya kita ada hal-hal seperti itu, kita biasanya menghubungi ROC tuh, agent-agent ROC, ready on call. Cuma bedanya adalah zaman dulu, kalau misal contoh Mbak Ika lagi libur, tiba-tiba Mbak Ika tolong ke kantor dong, ini interaksi lagi naik, bla bla bla. Nah, kalau zaman dulu itu Mbak Ika harus siap-siap dulu, harus let's say lah ya, dandan dulu seadanya, mungkin dandannya karena cepet-cepet ya, harus berangkat ke kantor dulu, harus ready di kantor, siap-siap dan lain sebagainya. Nah, itu kan ada waktu tunggu yang relatif lebih lama lah sebenarnya. Nah, kalau sekarang dengan hybrid model sebenarnya kita bisa nge-cut beberapa activity yang tidak perlu dilakukan karena memang tidak perlu datang ke kantor. Contoh kecuali agent yang nge-handle video call gitu ya, memang harus tetap dandan. Tapi misalnya hanya untuk voice dan non voice, itu cukup, let's say Mbak Ika nggak perlu dandan, Mbak Ika tetap bisa di rumah, Mbak Ika tinggal masuk ke aplikasi, login, dan bisa langsung menangani customer gitu. Jadi keuntungannya mungkin selain dari sisi cost, bisa jadi dari operasionalnya juga ada added value seperti itu.
Nah, dari tadi penjelasan tentang si hybrid work management ini ya, yang dari ketiga sisi tadi, secara benefit lah. Nah, dari pengalamannya Mas Koko ini, ada nggak sih case study yang bisa diceritakan sama kita semua tentang hybrid work management ini? Oke, tapi mungkin saya nggak menyebutkan nama kliennya ya, karena confidential. betul, Confidential. betul. Jadi Okay. pernah mungkin tepatnya sekitar tahun lalu gitu ya, pernah ada salah satu klien kami itu yang mengalami case, ada kejadian luar biasa lah di klien tersebut gitu ya, yang mengakibatkan memang adanya lonjakan interaksi. Dan sebenarnya ini sudah bisa diprediksi karena kejadiannya sangat luar biasa dan terjadi apalagi pada saat itu adalah jam 10 malam kalau tidak salah. Jadi memang setelah adanya berita kejadian tersebut, kita langsung memprediksi, ya ini kemungkinan besar interaksi yang masuk pasti akan melonjak. Pasti orang-orang pada komplain, orang-orang pada tanya, dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah bisa menggunakan hybrid model, itu kebutuhan atas tadi tuh yang diceritakan di awal, agent-agent yang ROC dan lain sebagainya, itu satu lebih accessibility ke sistemnya lebih gampang. Bahkan kalau pada kejadian tersebut itu sampai dengan semua tim leader dan bahkan sampai dengan manajernya tuh kita memang ayo ready semuanya buka aplikasi, apa ya jaga-jagalah, kita harus lihat interaksinya yang masuk berapa banyak dan lain sebagainya. Nah, pada malam itu dari mungkin sekitar jam 10 sampai dengan hampir jam 12 jumlah interaksi tambahan yang masuk itu 1.000 lebih. Bayangkan saja Mbak Eka, kalau misalnya saya tidak punya sistem yang bisa mengakomodasi hybrid model, saya harus nelponin berapa orang agent jam 10 malam, harus paksa masuk ke kantor dan lain sebagainya, pasti kan waktu tempuhnya akan lebih lama. Padahal dari kejadian tersebut sampai dengan interaksinya masuk itu ya maybe nggak ada hitungan menit. Kejadian tiba-tiba habis itu orang-orang pada komplain, pada protes dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu case tadi yang benar juga ya dari sisi saya pribadi deh. Benar juga ya. Ini memang sekarang itu dibutuhkan secara modelnya hybrid, betul. Terus secara sistemnya juga bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut gitu. Nah, berdasarkan yang tadi pernyataan yang dari Mas Koko tadi ya, itu kliennya industri apa sih Mas Koko yang tadi? Oke, ini transportasi publik. Jadi saya tapi nggak akan nyebutin nama kliennya ya. Jadi pada saat itu memang ada kejadian di salah satu rutenya mereka yang mengakibatkan kendaraannya tidak bisa beroperasi dengan baik lah gitu, sesuai dengan jadwal yang memang sudah ditentukan. Jadi memang hybrid work management ini menyelamatkan dan memiliki peran penting banget ya untuk tadi contohnya yang tadi study case yang tadi Mas Koko jelaskan. Ya betul banget. Jadi memang mungkin secara scalability-nya bisa lebih terakomodasi gitu ya, dengan lonjakan interaksi, lonjakan pattern dan lain sebagainya, itu bisa lebih terakomodasi apabila secara sistem atau secara operasional kita bisa mengakomodasi hybrid model. Hybrid model, oke. Nah itu kan berarti kan yang tadi itu banyak menceritakan tentang tantangannya ya, karena tadi yang lonjakan itu, dan mungkin dari segi benefit juga tadi ada cost operasional. Buat klien-klien atau buat perusahaan-perusahaan nih yang mau tertarik ke hybrid work management, itu kira-kira dari Mas Koko tips atau apa saja nih yang dipersiapkan sebelum implementasi kalau misalkan bagi perusahaan-perusahaan yang akan tertarik nih dengan hybrid work management? Oke. Yang pertama tentunya make sure dulu memang itu kebutuhannya seperti itu atau tidak. Jangan sampai hanya ngikutin tren aja. Karena kalau misalnya kita mau shifting ke hybrid model, banyak sekali hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah yang pertama tentunya harus memilih partner yang tepat. Partner itu ya itulah ya, rekanan yang bisa mengakomodasi secara sistem, terus secara operasional dan yang lain sebagainya. Kenapa pemilihan partner itu penting sekali ya? Karena nantinya apalagi shifting ya, yang tadinya katakanlah dilakukan secara tradisional atau secara dengan cara yang lama gitu ya, 100% di office, terus mau shifting ke menggunakan hybrid model di mana ada yang onsite dan ada yang remote bukan dari kantor. Tentunya secara sistem harus dilakukan shifting yang smooth supaya tidak terjadi
tidak terjadi jeda yang terlalu signifikan yang bisa dirasakan oleh customer gitu. Pun juga tentunya dari sisi operasionalnya juga harus bisa mengakomodasi si rekanan atau mungkin bahkan operasionalnya masih mau dilakukan oleh si perusahaan tersebut juga tidak masalah. Tapi yang jelas adalah harus bisa mengakomodasi kebutuhan shifting operasionalnya. Artinya, knowledge tentang hybrid, tentang workforce management itu juga memang harus dimiliki oleh si rekanannya gitu ya, si partnernya gitu. Terus yang kedua hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan dengan perencanaan shiftingnya. Karena kalau menurut pengalaman kami itu kita mau shifting apapun ya, baik dari sisi tadi tuh yang full operated di kantor ataupun hybrid model ataupun shifting yang lain, biasanya itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bisa jadi antara 3 bulan sampai dengan 6 bulan, tergantung dengan kompleksiti si perusahaan masing-masing gitu ya. Dan tentunya tergantung dengan jumlah volume agentnya gitu. Semakin banyak agentnya, tentunya waktu yang kita butuhkan untuk shifting akan lebih lama. Jadi yang paling penting adalah itu, memilih partner yang cocok dengan kebutuhan si perusahaan. Oke, baik. Berarti tadi ya make sure dulu nih para perusahaan itu yakin gak sih pakai sistem dari hybrid workforce management ini. Terus yang kedua tuh mencari partner yang pas, dan yang ketiga pastikan bisa mewadahi operasionalnya ya Mas Koko. Yes, correct. Oke, berarti benar-benar memang workforce management ini tuh memiliki peran penting ya bagi operasional contact center seperti yang tadi Mas Koko jelaskan. Ya, betul Mbak Ika. Nah, sebelum kita tutup nih Mas Koko, ada nggak sih closing statement dari Mas Koko untuk hybrid workforce management ini yang bisa di-share ke penonton setia Smart Connection? Oke, dan mungkin dari saya memang harus baik sisi saya selalu melihat dari dua sisi ya Mbak Ika ya. Yang pertama dari sisi perusahaan, yang kedua pastinya dari sisi agent ataupun operasionalnya itu sendiri. Jadi memang kita memang harus ready gitu ya dengan segala macam perubahan. Salah satunya adalah perubahan yang sekarang sedang kita bahas adalah perubahan cara kerja gitu ya. Yang dulu mungkin secara pekerjaan 100% kita lakukan di office gitu ya. Sekarang memang trennya bergeser dan memang secara kebutuhan juga ternyata juga mengikuti gitu ya. Jadi memang aware terhadap perubahan tren, dan ya memang harus bisa menyusun strategi untuk bisa akomodasi tren tersebut gitu. Jadi kan kita punya dua pilihan kan, kita mau adaptasi atau mati, biasanya kan gitu. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, lambat laun kita pasti akan stuck dan mungkin akan mati di satu titik gitu. Jadi adaptasi atau mati. Seperti pilihan yang sulit ya, malah harus mengerucut ke satu pilihan, adaptasi atau mati. Yeah. Nah, terima kasih banyak nih Mas Koko atas insight yang diberikan hari ini ya. Semoga teman-teman Smart Connection itu bisa dapat materinya langsung ya. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang masih ingin tahu nih tentang solution dari workforce management, bisa mengunjungi ke website kami di kpsg.com atau sosial media kami di bawah ini. Selain itu, teman-teman Smart Connection jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you!